Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertempuran Ambarawa oleh kelompok 3 yang terdiri dari Kanita Najiah, Nashwa Kaila, Egari Yordano, Sandrina Novita, Rizka Diolova, Indra Arista, Fairuz Bima. Latar belakang. Sekutu datang ke Indonesia pada tanggal 20 Oktober 1945 dengan alasan ingin mengurus tawanan perang. Namun sebenarnya ada maksud lain yang disembunyikan sekutu, yaitu ingin menguasai kembali Indonesia. Setelah 6 hari kedatangan sekutu, tepatnya pada 26 Oktober 1945, sekutu serta Nica secara diam-diam mempersenjatai tentara tawanan perang dan tentara Belanda. Pada tanggal 2 November 1945, diadakan perundingan antara Soekarno dan Brigadir Battle. Tujuan dari pertemuan tersebut adalah menenangkan suasana dan gencatan senjata. Namun, sekutu mengingkari perjanjian tersebut dengan menambah pasukan dan persenjataan. Kolonel Sudirman menerapkan strategi gelar supit urang, yaitu taktik pengepungan sehingga akhirnya musuh benar-benar terkurung dan menyerah. Puncak pertempuran. Pada tanggal 20 November 1945, di Ambarawa pecah pertempuran antara TKR di bawah pimpinan Mayor Sumarto dan pasukan Inggris. Pada tanggal 21 November 1945, pasukan Inggris yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa dan dilindungi oleh pesawat-pesawat udara. Pada tanggal 22 November 1945, pertempuran mulai berkobar saat pasukan Inggris melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung di sekitar Ambarawa. Pasukan TKR bersama pasukan pemuda lain yang berasal dari Boyolali, Salatiga, dan Kartasura membentuk garis pertahanan sepanjang rel kereta api dan membelah kota Ambarawa. Dari arah Magelang, pasukan TKR dari Divisi 5 Purwokerto di bawah pimpinan Imam Adrongi melakukan serangan fajar. Pada tanggal 20 November 1945, serangan tadi bertujuan untuk memukul pasukan Inggris yang berkedudukan di desa Pingit. Pasukan Imam pun berhasil menduduki Pingit. Sementara itu, kekuatan di Ambarawa semakin bertambah dengan datangnya 3 batalion yang berasal dari Yogyakarta. Kota Ambarawa dihujani dengan tembakan meriam. Untuk mencegah jatuhnya korban, TKR diperintahkan untuk mundur ke Bedono oleh masing-masing komandannya. Di Desa Jambu terjadi rapat koordinasi dipimpin oleh Kolonel Holland Iskandar. Rapat ini menghasilkan terbentuknya suatu komando yang disebut Markas Pimpinan Pertempuran bertempat di Magelang. Pada tanggal 26 November 1945, salah satu pimpinan pasukan harus gugur. Ia adalah Letnan Kolonel Isdiman. Posisinya pun digantikan oleh Kolonel Sudirman. Pada tanggal 5 Desember 1945, musuh berhasil terusir dari desa Banyu Biru. Akhir pertempuran. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan perundingan dengan mengumpulkan para komandan sektor. Berdasarkan dari laporan para komandan sektor, Kolonel Sudirman menyimpulkan bahwa posisi musuh sudah terjepit, maka perlu segera dilancarkan serangan terakhir, yaitu 1. Serangan pendadakan dilakukan serentak dari semua sektor. 2. Tiap-tiap komandan sektor memimpin serangan. 3. Para pasukan badan-badan perjuangan atau laskar disiapkan sebagai tenaga cadangan. 4. Serangan akan dimulai pada 12 Desember pukul 4.30. 5. Pada 12 Desember 1945, pasukan TKR bergerak menuju target masing-masing. Pada tanggal 15 Desember 1945, pasukan Inggris meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Peta kejadian. Pertempuran Ambarawa terjadi di Ambarawa, Jawa Tengah. Warna hijau menandakan pergerakan pasukan Indonesia. Warna oranye menandakan pergerakan pasukan Inggris. Simbol bendera merah putih menandakan pertahanan Indonesia. Simbol bendera Inggris menandakan pertahanan Inggris. Warna kuning menandakan kontak senjata. Korban dari pihak Inggris sebanyak 200 korban jiwa, sedangkan korban dari pihak Indonesia sebanyak 2.000 korban jiwa.
Tokoh yang berada di pihak Indonesia, Letnan Kolonel Isdiman, 12 Juli 1913 sampai 26 November 1945, merupakan perwira tentara keamanan rakyat dan juga komandan resimen TKR Banyumas sekaligus perwira menengah dalam sistem kemiliteran Indonesia. Kolonel Sudirman, 24 Januari 1916 sampai 29 Januari 1950, merupakan seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia. Beliau menjabat sebagai Panglima dan Jenderal RI yang pertama serta termuda. Kapten Surono Reksodimejo, 6 September 1923 sampai 3 Agustus 2010. Peran Kapten Surono sebagai salah satu tokoh pertempuran Ambarawa 20 November 1945, yakni dipercaya sebagai kapten yang berada di bawah pimpinan Letkol Gatot Subroto. Letnan Kolonel Gatot Subroto, 10 Oktober 1907 sampai 11 Juni 1962. Peran Letkol Gatot Subroto sebagai tokoh pertempuran Ambarawa 1945 adalah kepala siasat. Beliau ikut mendampingi Jenderal Sudirman berperang melawan pasukan asing. Kolonel GPH Jati Kusumo, 1 Juli 1917 sampai 4 Juli 1992. GPH Jati Kusumo adalah tokoh pertempuran Ambarawa yang berperan sebagai komandan Divisi 4. Tugas penting dari divisi tersebut yakni mengejar dan mengepung tentara asing. Sarbini Marto Diharjo, 10 Juni 1914 sampai 21 Agustus 1977. Mas Sarbini merupakan tokoh perang Ambarawa yang bertugas memimpin pasukan tentara keamanan rakyat Resimen Kedu Tengah untuk menyerang tentara Nica di Jambu, Ambarawa. Tokoh yang berada di pihak lawan, Brigadir Bethel, merupakan pemimpin tentara sekutu pada Perang Palagan Ambarawa. Ia datang ke Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Kesimpulan, pertempuran Ambarawa adalah sebuah pertempuran antara rakyat Indonesia terhadap sekutu di Ambarawa pada 26 Oktober 1945. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh dibebaskannya serta dipersenjatainya para tawanan perang oleh Nica dan sekutu. Tokoh yang berperan adalah para TKR dan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini menewaskan Letkol Isdiman, komandan resimen Banyumas, dan diambil alih oleh Letnan Kolonel Sudirman. Sekian penjelasan presentasi dari saya mewakili kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.